Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Widowayu Santoso dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret Program Pasca Sarjana. Nah, di kesempatan yang luar biasa kali ini saya akan membahas bagaimana menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif ketika menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Sebelum itu, ada beberapa aspek yang tentunya harus menunjang bagaimana guru kreatif dan inovatif. Yang pertama, guru harus mengenal siswanya, mengerti latar belakangnya, mengerti bagaimana setiap sifat dan karakter siswa-siswanya. Yang kedua, bagaimana guru harus mampu memahami materi pembelajarannya dengan baik, menguasai materi, menguasai media yang diperlukan, dan bagaimana mengolah materi tersebut. Yang ketiga, bagaimana seorang guru mampu mengkombinkan antara materi dan apapun itu yang bisa menjadi penunjang pembelajaran yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti, dan yang tentunya bisa meningkatkan pemahaman siswa dalam suatu pembelajaran. Itu yang paling penting. Nah, di sini kita akan bagaimana membahas ada salah satu 4 keterampilan yang itu akan menjadi penunjang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu adalah 4 keterampilan berbahasa yang akan kita kombinkan dalam materi pembelajaran. Kita ambil contoh adalah materi pembelajaran unsur intrinsik cerpen. Seorang guru harus mampu mengkombinkan 4 keterampilan berbahasa ini agar siswanya mampu memahami materi unsur intrinsik cerpen dengan baik. Ketika siswa memahami ini, dia tidak hanya mampu memahami materi unsur intrinsik cerpen, tetapi juga mampu mengolah keterampilan 4 keterampilan berbahasanya itu dengan baik. Sebelum itu, ada 4 keterampilan berbahasa yang perlu dipahami, yaitu adalah membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Itu adalah 4 keterampilan berbahasa yang perlu menjadi suatu skill yang harus dimiliki oleh siswa. Bukan hanya menguasai pembelajaran, tetapi juga menguasai 4 keterampilan itu dalam menunjang pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ingin tahu apa saja, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Nah, yang pertama adalah membaca. Bagaimana kita mengkombinkan antara keterampilan membaca ini dengan pembelajaran unsur intrinsik cerpen. Di sini guru akan meminta siswa untuk membuka buku pelajaran mereka, mencari apa itu unsur intrinsik cerpen. Semisal di dalam kelas atau siswanya diizinkan untuk siswa membuka HP, atau siswa mengakses internet, atau siswa mencari itu di laptop atau perangkatnya masing-masing, kita minta siswa untuk menjelajahi apa unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Kita minta siswa terlebih dahulu untuk browsing dan mereka membaca. Oh, unsur intrinsik cerpen itu apa saja? Kita minta mereka untuk mencari sebanyak-banyaknya. Kita minta mereka untuk mencari sumber sebanyak-banyaknya. Jika seorang guru memiliki 30 orang murid di dalam kelasnya, tentunya akan ada berbagai macam pendapat tentang apa unsur intrinsik cerpen itu. Nah, disinilah tahap membaca. Kita minta dulu supaya siswa mampu memahami apa yang menjadi topik bahasan kita dengan membaca. Membuat ingatan mereka mengenal apa unsur intrinsik cerpen dengan melihat terlebih dahulu dan mereka membacanya. Walaupun itu tidak dibaca secara keras, tapi dibaca dalam hati, mereka sudah mampu mengingatnya. Dan sumber-sumber yang ada ini kita tampung terlebih dahulu. Kita beri waktu siswa selama kurang lebih 3-5 menit untuk mereka mencari sumber sebanyak-banyaknya dan membacanya. Itu tahapan yang pertama, yaitu membaca. Nah, di tahapan yang kedua, setelah tadi kita di tahapan pertama yaitu membaca, tahapan kedua adalah meminta siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Tadi sebenarnya ketika di tahapan pertama yaitu membaca, siswa sudah diminta aktif untuk melakukan pencarian, sudah diminta aktif untuk mencari sumber sebanyak-banyaknya tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, di tahap kedua ini berarti siswa tadi sudah membaca, sekarang gantian siswa ini adalah dengan cara menyimak dan berbicara, tapi secara bergantian. Bagaimana mengkombinkannya itu? Nah, kita minta secara acak untuk siswa berdiri dan membacakan hasil temuannya. Caranya bagaimana? Kita bisa bungkusin dengan ice breaking secara singkat. Nah, ini guru kreatif dan inovatif. Bukan hanya menunjuk secara oh kamu si A si B, tidak, tapi kita akan menggunakan ice breaking. Kita buat bola kertas, kita lemparkan secara acak ke siswa. Yang kena berarti dia yang membaca. Nanti ganti siswa yang kena akan melemparkan ke temannya, dan temannya nanti akan membacakan hasil temuannya. Di sini siswa yang kena bolanya akan membaca, berdiri, dan tentunya akan membacakan hasilnya. Oh, unsur intrinsik cerpen ada ini. Nah, teman yang lainnya akan menyimak yaitu mengingat. Oh, seperti itu ya, unsurnya seperti ini. Nah, kita bandingkan. Nah, sekarang lanjutkan yang kedua. Nah, dari bola pertama kita lempar ke bola kedua, orang kedua akan menangkap bolanya dan akan membacakan hasilnya. Nah, di situ akan ada mereka menyimak satu sama lain, mereka juga latihan berbicara. Dan menyimak ini kita modelnya adalah melanjutkan. Oh, yang tadi sudah ketemu, yang pertama ini misalnya tema adalah seperti ini. Gantian bola kedua dilempar, didapatkan alur.
alur. Bola ketiga dilemparkan penokohan. Nah, itu mereka bukan hanya sekedar tadi sudah membaca, tetapi juga menyimak hasil temuan dari teman-temannya. Walaupun tidak semua, tetapi ini bisa kita lakukan secara bergantian. Tadi membaca, menyimak. Itu yang kedua. Nah, di tahap yang ketiga kali ini, tadi sudah membaca, menyimak. Nah, kita akan melakukan ini secara terstruktur, yaitu yang hanya adalah menulis. Kenapa menulis? Karena daya ingat otak manusia ini akan semakin kuat ketika dia menuliskannya. Tadi kan mereka sudah membaca, sudah tertanam sedikit-sedikit, mereka sudah menyimak dari temannya. Secara tidak langsung dia menyimak, walaupun yang teman lain berbicara, dia menyimak, sudah mendengarkan, berarti yang selanjutnya adalah menulis. Menuliskan ini yang paling kuat. Bagaimana membentuk ingatan-ingatan itu menjadi lebih kuat lagi ketika dia menuliskannya. Bagaimana menuliskannya? Guru tadi ketika siswa yang lainnya tadi menyampaikan pendapatnya, guru akan merangkum itu di papan tulis. Guru akan menuliskannya. Oh, yang pertama tema. Dari berbagai macam pendapat, kita akan simpulkan itu tadi berdasarkan rangkuman itu, berdasarkan pendapat yang paling benar. Seperti itu. Guru akan menyimpulkan berdasarkan pendapat yang paling benar atau jawaban yang paling benar. Oh, tema si A menjawab seperti ini, si B menjawab seperti ini. Sumbernya kan banyak. Nah, guru di sini yang tugasnya adalah melakukan suatu sintesis atau memberikan kesimpulan. Berarti tema adalah seperti ini. Guru menuliskannya atau minta siswa untuk maju ke depan untuk menuliskannya. Jadi tema itu tadi adalah seperti ini. Alur adalah penokohan, adalah setting, itu adalah terbagi menjadi ini dituliskan di papan tulis. Siswa yang tadi sudah membaca dan menyimak diminta untuk menuliskannya di buku catatan mereka. Jadi buku catatan mereka ini isinya adalah jawaban yang paling benar, jawaban yang paling tepat terkait materi unsur intrinsik cerpen. Yang dituliskan adalah pendapat yang paling tepat yang bisa menjadi pembahasan atau pembelajaran ketika pelajaran ini sudah selesai. Jadi pembelajaran unsur intrinsik cerpen sudah ada hasilnya. Ini merangkum dari pendapat siswa. Setelah dia mendengar, dia menuliskannya di buku catatannya. Seperti itu. Ini paling penting karena dengan menulis siswa akan memiliki pengalaman mengingat yang lebih luar biasa daripada ketika hanya mendengar atau membaca saja. Seperti itu. Nah, tahapan ketiga ini adalah menulis yang paling penting. Nah, keterampilan yang terakhir yang harus dikuasai adalah keterampilan berbicara. Setelah tadi kita meminta siswa untuk membaca, menyimak, dan juga menulis, kita akan melatih mereka dengan keterampilan berbicara, sekaligus untuk menstimulan otak mereka untuk lebih mengingat materi pembelajaran unsur intrinsik cerpen yang telah disampaikan. Setelah tadi dia menulis, kita akan minta siswa, kita bisa acak lagi dengan menggunakan S3G. Kita akan tanya tanggal berapa hari ini, bulan berapa hari ini, silakan nomor absen ini untuk maju ke depan. Secara random kita akan minta siswa untuk maju ke depan. Nah, tanpa membawa bukunya, tanpa membawa buku catatannya, silakan sampaikan apa itu tema tadi. Nah, siswa yang lainnya yang menyimak itu akan membenarkan, sudah tepat belum. Kita akan ajari mereka untuk bagaimana menata kalimat supaya mereka bisa mengingatnya lebih kuat. Tema adalah ini. Alur adalah ini. Tetapi bagaimana dia mampu mengingatnya setelah tadi dia sudah membaca, sudah ada gambaran, sudah menyimak lebih kuat lagi, dan ini menuliskannya, tinggal dia menyampaikannya di depan teman-temannya. Sekaligus ini akan membentuk kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum, untuk membentuk kemampuan mereka untuk menyampaikan materi juga kepada teman-temannya, dan ini akan mengasah keterampilan mengingatnya lebih kuat lagi. Seperti itu, karena ketika sudah menulis dan dia sudah menyampaikannya, otomatis materi dalam unsur intrinsik cerpen ini akan terngiang di dalam otaknya lebih dalam lagi. Nah, ini yang paling penting, yaitu mengajak mereka untuk menyampaikan ini sebagai sebuah penutup dengan cara berbicara. Nah, itu tadi ada 4 keterampilan yang bisa dikombinasikan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu salah satunya materi unsur intrinsik cerpen. Kenapa sebenarnya kita harus mengkombinasikan itu? Apa pentingnya? Selain kita mau memahamkan siswa tentang terkait materi pembelajaran, seorang guru yang kreatif dan inovatif akan mampu membuat siswanya lebih menguasai 4 keterampilan bahasa, yang itu menjadi suatu landasan atau latar belakang pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia tadi harus ditunjang dengan keterampilan berbahasa itu tadi. Nah, dengan adanya penggabungan atau pengkolaborasian ini tadi, seorang siswa secara tidak langsung juga akan melatih skillnya secara pribadi untuk lebih menguasai pembelajaran, didampingi dengan 4 keterampilan yang bisa dia gunakan. Itu adalah salah satu poin penting bagaimana guru kreatif kamu melihat, bukan hanya pembelajaran yang saya lihat, tetapi juga bagaimana cara saya sebagai seorang guru untuk melatih siswa saya, untuk melatih siswa atau kemampuannya secara pribadi dengan 4 keterampilan bahasa itu tadi. Kita akhiri pembelajaran itu tadi dengan guru melakukan penutupan atau memberikan kesimpulan. Jadi
selama pembelajaran nanti guru akan memberikan kesimpulan berarti kalian sudah memahami apa itu materi unsur interaksi cerpen. Jangan lupa kalian pelajari ini di rumah lagi. Minggu depan sebelum saya masuk ke materi terbaru, saya akan menyampaikan atau memberikan tugas kepada kalian terkait materi yang hari ini sudah saya sampaikan. Jadi guru tidak hanya menyelesaikannya di hari itu juga, tapi sebelum pembelajaran itu dimulai di minggu depan, guru akan menyinggung sedikit. Nah, silahkan saya tunjuk secara random untuk kalian menyampaikan apa yang kalian memahami tentang unsur interaksi cerpen. Guru kreatif harus mampu melihat kelasnya, guru kreatif harus mampu menguasai kelasnya dengan baik dengan cara melibatkan siswa-siswanya, membuat siswa-siswanya secara tidak langsung terlibat dalam pembelajaran. Tadi kan dia sudah meminta siswanya untuk secara mandiri mencari materi, bukan hanya secara dari buku saja, tetapi bisa melibatkan seperti dia browsing di internet, dia menjelajah, mencari itu di buku-buku penunjang atau apapun itu. Biasanya siswa lebih suka kalau mencarinya itu di internet, dia browsing, dia mendapatkan sumber sebanyak-banyaknya. Guru membatasi itu dengan tidak hanya siswa menerima informasi itu secara gampang saja, tetapi juga menyimpulkannya dari berbagai pendapat yang paling benar. Guru mengajak untuk siswa menyimpulkannya, dan ketika sudah paling benar, siswa diajak untuk mencatatnya, mengingatnya, dan juga menyampaikannya kepada teman-temannya untuk melatih daya ingatnya. Guru kreatif dan inovatif harus mampu menguasai ini, harus mampu melihat keadaan seperti itu. Itu adalah poin penting di mana guru kreatif abad 21 mampu mengembangkan pembelajaran, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia. Bukan hanya memahamkan siswa terkait materi, tetapi juga membuat siswa menjadi lebih kreatif, lebih berdaya guna, dan lebih terlibat dalam pembelajaran itu. Nah, itu adalah poin-poin penting yang bisa menjadi suatu sarana pembelajaran di abad 21. Seperti itu. Nah, itu dia tadi materi yang sudah saya sampaikan, bagaimana menjadi guru kreatif dan inovatif di abad 21, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana guru bisa menggabungkan berbagai macam keterampilan dengan pembelajaran agar siswanya lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif di dalam kelas. Sebagai seorang guru di tengah kondisi seperti saat ini, di kondisi pandemi seperti saat ini, guru harus mampu menghidupkan kelasnya dengan sebaik mungkin. Terlebih dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang bisa melibatkan siswa-siswanya untuk terus berkontribusi aktif dalam pembelajaran. Itu adalah salah satu bekal guru untuk menjadikan kelasnya menjadi kelas yang lebih berwarna, kelas yang sukses, kelas yang mampu menghasilkan para calon generasi emas Indonesia di tahun yang akan datang. Salah satu dosen saya yang luar biasa, Bapak Romati, selalu mengajak kita mahasiswanya untuk selalu menggelorakan bagaimana kita mencintai bahasa Indonesia dengan baik, yaitu dengan salah satu jargon, yaitu aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia luar biasa. Kita akhiri, salam sukses, salam luar biasa, dan tentunya selalu semangat di tengah kondisi pandemi untuk menggelorakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.